Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fenty Mariska. Balik lagi sama aku. Di sini kita bakal bahas tentang penelitian ilmiah kelautan. Oke, jadi pertama, penelitian ilmiah kelautan ini ada diatur dalam UNCLOS. UNCLOS itu adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang pengaturan laut dan sumber daya kelautan. Nah, UNCLOS sendiri menetapkan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat atas perairan dalam batas-batas tertentu dan juga menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan sumber daya kelautan termasuk penelitian ilmiah kelautan. Nah, menurut UNCLOS, negara-negara memiliki hak untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah perairan mereka sendiri atau wilayah perairan internasional. Penelitian ilmiah kelautan meliputi berbagai topik termasuk sumber daya kelautan, lingkungan laut, dan bawah laut. Nah, di UNCLOS sendiri juga menetapkan bahwa negara-negara harus berkoordinasi dan berbagi informasi mengenai penelitian ilmiah kelautan. Negara-negara diharapkan untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam bidang penelitian ilmiah kelautan dan mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan laut. Nah, selanjutnya itu kalau menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau bisa disebut UNCLOS tadi, itu penelitian ilmiah kelautan diatur sebanyak 28 pasal. Di bab saya kurang tahu di beberapa, saya lupa kemarin ada sempat baca. Nah, penelitian ilmiah kelautan diatur sebanyak 28 pasal dari pasal 238 hingga pasal 265. Nah, ini menggambarkan secara jelas kerangka hukum di mana semua kegiatan penelitian harus dilakukan untuk mempromosikan studi tentang lingkungan laut yang dinyatakan dalam pembukaan konvensi. Nah, akan tetapi dalam UNCLOS 1982 sendiri tidak mengatur mengenai definisi yang pasti mengenai penelitian ilmiah kelautan. Nah, kemudian di dalam konferensi hukum laut kedua, Komite 3 berdialog atas pengertian dari penelitian ilmiah kelautan. Saat itu, penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai scientific research in the world ocean. Nah, penelitian ilmiah kelautan semula dilaksanakan dengan tujuan bukan hanya sekedar eksploitasi industrial, melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di ruang laut, termasuk di dalamnya dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi pemanfaatan laut serta ruang udara di atasnya. Nah, aturan umumnya adalah bahwa semua negara, baik negara pantai maupun bukan, memiliki hak, yaitu mereka memungkinkan melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Jadi di sini tidak boleh egois ya, berarti harus saling memperhatikan mana kewajiban dan hak dari negara tersebut dalam melakukan penelitian ilmiah di kelautan. Nah, hak yang sama untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan adalah organisasi internasional yang kompeten, yaitu organisasi yang memiliki kompetensi dalam ilmu kelautan seperti Otoritas Dasar Laut Internasional atau Komisi Oceanografi Internasional UNESCO. Nah, hak itu untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut secara langsung terkait dengan kewajiban, yaitu dalam rangka menggalakkan dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan. Namun demikian, hak untuk melakukan penelitian atau aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ilmiah ini wajib dilakukan secara eksklusif, yang dimana dengan tujuan damai sesuai dengan metode sarana ilmiah yang sejalan dengan konvensi dan peraturan di bawah konvensi, termasuk untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Nah, gagasan umum tentang penelitian ilmiah ini adalah bahwa semakin dekat ke negara pantai suatu penelitian, semakin besar kekuatan negara pantai untuk mengendalikan kegiatan penelitian. Nah, oleh karena itu, di dalam laut teritorial negara pantai, sebagai negara berdaulat penuh, memiliki kendali penuh atas kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Jurisdiksi ini bahkan tidak dibatasi oleh hak lintas damai karena secara tegas ditentukan bahwa melakukan penelitian ilmiah selama lintas melalui perairan teritorial melunturkan hak lintas damai.
UNCLOS ini memperluas pengaturan penelitian ilmiah di dalam zona ekonomi eksklusif. Meskipun begitu, rezim yang mengakukan penelitian ilmiah baik di ZEE maupun di landas kontinen lebih rumit daripada pengaturan di laut teritorial karena persetujuan negara pantai harus memperhatikan beberapa kondisi yang dicantumkan di dalam konvensi. Nah, kemudian di dalam zona maritim ini, negara pantai memiliki yurisdiksi atas penelitian ilmiah dan hak untuk mengatur, mengizinkan, dan melakukan kegiatan penelitian. Nah, persetujuan atas kegiatan penelitian ilmiah juga membutuhkan persetujuan negara ketiga atau organisasi internasional. Negara pantai dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untuk tidak memberikan persetujuan. Nah, kemudian analisis dari soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama yaitu Marine Scientific Research atau lebih dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Nah, terdapat 4 jenis penelitian kelautan, diantaranya yang pertama physical oceanography, yakni studi membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. Dan kemudian yang kedua yaitu ada Initial Oceanography, merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. Kemudian yang ketiga ada Marine Biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Kemudian yang keempat ada Marine Geologi, ialah suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalamnya. Nah, secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan diatur secara tegas di dalam UNCLOS tahun 1982. Landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada bab 103 yang dimana dimulai dengan pasal 238 yang berketentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Nah, ini sudah kita bicarakan tadi sebelumnya. Kemudian lanjut, prinsip bertetangga yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut, yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai merugikan hak negara lain gitu. Kemudian setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai gitu. Kemudian hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240 telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai, kemudian wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan di sumber daya laut lainnya yang sah, kemudian juga harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentu harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Kemudian dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Ini sudah ada tadi, sebagaimana kita ketahui bersama, dapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama, misalnya saja laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia atau oleh semua negara bisa mengakses hal tersebut. Kemudian pada pasal 242 yang menekankan pada sebuah konsep kerjasama yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama, ditegaskan dalam pasal 243 bahwa
Kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian lebih lanjut pada pasal 244 menentukan di mana nantinya informasi yang ada terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut. Nah, aspek pentingnya yang tercantum di dalam UNCLOS tahun 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut berkaitan dengan status hukumnya. Nah, pada pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau atau tidak memiliki laut teritorialnya sendiri. Nah, menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut secara tegas pada pasal 263 menyatakan bahwa tidak diperkenankan sampai mengganggu aktivitas yang berada terhadap rute pelayaran internasional, mengingat bahwa bila mana merujuk pada pasal sebelumnya 260 tersirat itu diperbolehkannya menetapkan zona aman di sekitar keberadaan instalasi atau peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Kemudian selain itu mengacu pada pasal 262 menyeratkan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan harus berisi identitas atau sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk negara atau organisasi internasional mana yang memilikinya dan dibubuhi pula tanda peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan tersebut. Nah, hal ini semata-mata untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional. Nah, ini maksudnya apa? Kapal yang singgah di sana itu wajib menyertakan identitas seperti bendera. Nah, itu kan kemarin pertemuan sebelumnya udah bahas nih, identitas itu sangat diperlukan agar tidak terjadi penangkapan dadakan. Kemudian suatu aturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Nah, beranjak dari pelanggaran ini maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terkait perbuatannya. Dalam UNCLOS sendiri terdapat aturan sanksi bila mana terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan disebutkan dalam pasal 263. Nah, di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukannya sesuai dengan aturan konvensi dan bila mana nyata bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kerugian penelitian tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Nah, sebagaimana Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah, bertitik tolak pada uraian di atas Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS. Nah, berarti Indonesia juga berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi ke dalam hukum nasionalnya. Kemudian pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia itu memang tidak diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang yang lebih spesifik bahwa membahas penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada beberapa peraturan undang-undang. Itu seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, tepatnya pada pasal 1 huruf B, hanya mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah, khususnya di landasan kontinen. Nah, kemudian lebih lanjut pada pasal 5 menjelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyelidikan tersebut diatur pada peraturan pemerintah. Kemudian ada juga kita jumpai pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Nah, sedikit tidaknya membahas lebih luas perihal izin dan dari diadakannya kegiatan tersebut.
Nah, tepatnya pada pasal 7 nih, menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dilakukan atas seizin dari pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan persyaratan yang ada. Jadi, ketika memenuhi persyaratan baru diberikan izin untuk melakukan penelitian di laut. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur pula mengenai penelitian khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan sebagai kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Nah, ini merujuk pada pasal 42 secara inti menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta ramah lingkungan bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan tidak mengesampingkan tradisi budaya. Nah, selanjutnya itu diatur dalam pasal 43 juga menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, melainkan perguruan tinggi seperti kita mahasiswa itu diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan seperti tadi. Nah, kemudian lembaga kemasyarakatan juga bahkan perseorangan memiliki hak yang sama asal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu ada juga di pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Nah, ini tentang perikanan dapat kita jumpai pada bab 73 yaitu mengenai penelitian dan pengembangan perikanan. Pada pasal 52 Undang-undang ini mengatur mengenai hak pemerintah dalam hal melakukan penelitian ilmiah kelautan. Nah, pada pasal 53 menerangkan bahwa pemerintah harus memberikan izin kepada siapa saja untuk melakukan penelitian tersebut. Sama halnya pasal 39, tetapi dalam hal ini tidak jelaskan jenis kerjasama yang dimaksud. Ini mungkin kita skip aja lah ya guys ya. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan juga mengatur mengenai kegiatan penelitian ilmiah. Kemudian juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal penelitian ilmiah kelautan terkait orang atau badan asing yang dapat mengelola perizinan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah. Nah, itu ada di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006. Mungkin itu saja guys beberapa aturan yang dipakai di Indonesia terkait pelaksanaan atau melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Nah, berdasarkan penjelasan kita tadi, dapat dikatakan bahwa masih banyak ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS tahun 1982, ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS tahun 1982 belum diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini berarti bahwa pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan Indonesia belum sesuai dengan UNCLOS. Kemudian peraturan perundang-undangan Indonesia belum memuat ketentuan-ketentuan yang salah satunya terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar atau melakukan kegiatan penelitian ilmiah di bidang kelautan. Nah, pada dewasa ini sebagian besar negara yang melakukan penelitian ilmiah kelautan yaitu termasuk ke dalam kategori negara maju. Makanya negara maju itu lebih memiliki peran dalam mengatur penelitian ilmiah kelautan yang tidak menutup kemungkinan timbulnya kecurigaan dari negara berkembang seperti misalnya di kapal-kapal riset yang digunakan itu justru sebagai kegiatan mata-mata alih-alih sebagai kegiatan dengan tujuan damai. Maka dari itu perlu dicantumkan prinsip-prinsip pada aturan konvensi.
Kemudian itu ketentuan lainnya yang belum diatur secara jelas pada peraturan perundang-undang di Indonesia, yaitu terkait kerjasama internasional. Nah, dalam hal ini, meningkatkan pengetahuan ilmiah terkait lingkungan laut itu sudah sewajibnya dilakukan oleh negara maupun organisasi internasional. Nah, melakukan kerjasama secara damai. Dari Hakim Rudiger Wolfram menyatakan bahwa kewajiban untuk kerjasama merupakan suatu grundnorm, norma dasar yang tidak hanya terdapat pada aturan konvensi melainkan pada hukum kebiasaan internasional. Nah, ini sangat disayangkan peraturan-peraturan perundangan di Indonesia hanya mengatur sebatas pemberian izin kepada orang atau badan asing untuk melakukan kegiatan tersebut, tetapi tidak diatur lebih lanjut secara khusus atau spesifik perihal pedoman-pedoman kerjasama yang dapat dibangun dari adanya kegiatan tersebut sehingga dapat menguntungkan bagi setiap pihak. Bagi yang melakukan penelitian mendapatkan untung, kemudian yang memberikan izin dari yang memiliki tempat atau wilayah untuk melakukan riset atau penelitian tersebut juga memperoleh keuntungan. Jadi saling menguntungkan. Kemudian selain ketentuan kerjasama, pada peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu dibuat beberapa ketentuan mengenai instalasi atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Nah, sesuai dengan UNCLOS tadi. Nah, terkait hal ini itu sangat riskan. Bila mana tidak sesuai dengan aturan konvensi, maka justru akan berakibat fatal bagi lingkungan laut sebagaimana yang tercantum pada pasal 258 UNCLOS. Kemudian ketentuan terakhir itu yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah berkenaan dengan ketentuan sanksi yang dapat diberikan bagi oknum yang melanggar aturan dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan, merujuk pada peraturan pemerintah yaitu nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing. Nah, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing hanya mengatur terkait ketentuan sanksi bagi orang atau badan asing yang melanggar aturan dalam menjalankan risetnya, yang berupa teguran lisan maupun tertulis, serta pemberhentian sementara atau izin dari kegiatan penelitiannya dan dapat dicabut selamanya. Nah, seharusnya itu pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan aturan yang lebih daripada itu, misalnya nih membayar ganti rugi seperti yang tercantum pada aturan konvensi, mengingat bahwa setiap negara itu bertanggung jawab untuk kewajiban dalam menjalankan amanah yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan. Oke, sampai situ dulu penjelasan dari aku terkait penelitian ilmiah kelautan. Kita next time lagi kalau ada tugas dari Kak Sintong. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fenty Mariska, pamit undur diri.